Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Trade and Investment. Oke teman-teman, kali ini saya akan update teknikal untuk Ripple dan Dogecoin. Ini dua barang yang saya pegang dari udah lama saya pegang. Jadi saya akan melakukan update singkat untuk pergerakannya. Oke teman-teman, yang pertama adalah Dogecoin ya, Doge teman-teman. Ini barang kemarin sudah saya update dan sebenarnya update-nya masih sama ya, barang ini masih on track ya. Barang ini masih on track. Cuma saya memberikan sedikit update aja. Karena kalau saya nggak update ditanyain tuh di komen, Bang, saatnya update harga seperti itu. Oke. Bagi yang belum melihat sebelumnya ya, di sini saya menggunakan ini swing high-nya. Jadi di sini teman-teman ya, sambil sekaligus belajar Fibo, ini swing high-nya, ini swing low. Ya, ciri-ciri swing high adalah seperti ini, bentuk A, rendah, tinggi, rendah. Ciri-ciri dari swing low adalah tinggi, rendah, tinggi. Seperti ini, oke. Dari sini kita tarik Fibonacci-nya, teman-teman. Oke, dari sini adalah trennya yang kita tarik dari swing high ke swing low ya. Di sini seperti ini. Nah, di dalam penurunan dari pergerakan Dogecoin ini, ternyata dia retracement ya, udah sampai ke 23, 38 ya. Udah sampai retracementnya sampai 23, 38. Ya, angkanya itu berarti 3.500, 4.150, 4.600 ya. Kemudian hari ini ya sekitar sejam 2 jam lalu break dari resistan 61,8 retracement atau di 5180. 5180. Seperti di video saya sebelumnya, saya sampaikan bahwa titik ini penting teman-teman ya. Titik ini penting karena dari tren di bawah ini ya, dari turun tren di bawah ini, terus tren turun ini, terus dia kan untuk Doge ini koreksi, kemudian retrace naik ya, tren turun ini retrace naik, ketemu resistan ya, resistan di sini langsung tembus lagi di sini, testing lagi ke sini, ini nurut sekali barang, kemudian ini konsolidasi dekat sekali dengan resistan 38,2 yaitu di 4150, nurut sekali ya, kemudian naik lagi itu 38,2 di area sini teman-teman. Area sini ini area bagus, ini area confirm, kenaikan yang confirm ya di sini. Nah, ini area kenaikan confirm. Nah, di area sini sebenarnya sempat hampir tembus di retracement 61. Tetapi kembali lagi konsolidasi di area 38 lagi, sesekali testing di 50 ya. Dan ini di dalam chart hourly ya, berarti ini mungkin sekitar 12 jam dari pagi ya, sekitar pagi ya, kayaknya pagi saya sahur tadi, itu mulai break di retracement 50 atau di 4.600 dan seharian ini sudah menuju ke retracement 61 atau di 5120. Seperti yang saya bilang kemarin, ini titik penting. Jadi ya kalau kuat di area itu dengan volume ya kemungkinan akan berlanjut naik. Kalau kita lihat di dalam pergerakan naiknya itu di area sini, reversal ini ada volume, oke. Kemudian naik lagi, di sini ada volume lagi. Break lagi, di sini ada volume lagi. Dan break hari ini juga ada volume. Oke, menurut saya oke. Ini cuma perlu ditambah volume aja ya. Karena kalau ini ya harga naik dengan dorongan volume itu, satu saham atau kripto ataupun komoditi trading lainnya tentu akan lebih kuat seperti itu ya pergerakannya teman-temannya, seperti itu. Oke teman-teman, ini saya bahas sedikit ya bagi teman-teman yang belum baca mungkin tentang volume. Volume itu penting sekali kalau teman-teman itu ini ya memantau barang ataupun mau trading seperti ini ya, Dogecoin ya, apapun lah itu, barang-barang trading saham, forex seperti itu. Kalau saya pribadi simple ya, modal saya cuma candlestick, Fibonacci retracement, support resistan, pola candle, kumpulan candle, volume seperti itu. Nah, volume itu kenapa penting? Volume itu yang pertama, ini bahasan tentang saham, tapi saya akan sampaikan ini sama soalnya ini teknikal ya. Jadi menghitung seberapa banyak barang yang diperdagangkan, seberapa banyak Dogecoin yang diperdagangkan kan seperti itu ya. Oke, kemudian volume itu memegang peranan penting dalam analisa teknikal ya. Dari volume kita bisa ketahui kekuatan suatu pergerakan atau suatu tren.
ya. Jadi ketika ada satu tren naik ya, harga naik, volume naik, maka artinya minat orang membeli meningkat ya. Jadi ketika harganya naik, dorongan volume itu berarti ada minat orang untuk membeli barang tersebut sehingga naik. Harga naik, volume tidak ada. Nah ini walaupun naik tapi sebenarnya tidak ada dorongan. Nah itu biasanya tanda-tanda akan balik ya, seperti itu. Harganya naik tetapi tidak ada volumenya. Itu hati-hati karena kemungkinan dia kenaikannya adalah tidak kuat seperti itu. Kemudian harga turun, volume turun. Oke, saya bahas dulu yang sebelumnya. Harga turun, volume naik. Jadi ketika harganya turun tetapi volumenya juga besar, itu ya biasanya akan lanjut turun ya. Teman-teman, ketika harganya turun, volumenya juga besar, dia akan lanjut turun. Seperti itu ya. Jadi teman-teman lihat harganya turun, volumenya juga besar, turunnya itu akan lanjut turun. Tetapi kalau ini harganya turun tetapi volumenya tidak ada atau volumenya tipis. Nah, biasanya itu ya pertanda bahwa penurunannya tidak dalam seperti itu. Jadi teman-teman mesti lihat di volumenya. Makanya sering kan ada yang bilang harganya turun tetapi nggak ada volume turunnya. Jadi orang berani untuk membeli seperti itu. Atau ketika ada harga naik tetapi tidak ada volumenya, nggak berani beli, akhirnya nunggu dulu. Atau ketika sideways, volumenya kecil, oke, seperti itu. Karena salah satu ciri-ciri dari sideways adalah volumenya itu tidak begitu besar, tapi tetap ada seperti itu. Jadi volume itu penting teman-teman ya, di saham, di forex, di kripto. Karena tren naik dengan volume besar itu trennya kuat. Tren turun dengan volume besar itu tren turunnya kuat. Breakout itu tentu didorong dengan volume, breakout yang benar ya, seperti itu. Kalau false breakout biasanya tidak ada volumenya. Kemudian sideways itu biasanya volume kecil, tadi udah saya sampaikan. Jadi untuk roadmap dari Dogecoin saat ini, support kita bisa menggunakan di 5.180 atau kita bulatkan ke 5.200 dan resistan di 59. Barang ini kadang bergerak cepat, kadang bergerak lambat, teman-teman. Lebih baik model menghafal seperti saya. Artinya kalau memang mau menjadikan Dogecoin ini sebagai barang tradingan, maka teman-teman setidaknya memegang cukup lama. Jadi teman-teman tuh tahu, oh ketika Dogecoin itu naik, seperti itu. Ketika Dogecoin itu naik, ternyata kalau koreksi ke retracement 60 itu wajar gitu. Jadi teman-teman tahu, teman-teman hafal karakternya kayak gitu. Kalau nggak hafal karakter itu istilahnya gerusa-gerusu. Jadi misalkan nih, Dogecoin naik seperti ini, misalkan nih, ya. Nah, ternyata Dogecoin itu punya pola setiap setelah dia naik itu dia ada koreksi seperti ini. Setelah naik ada koreksi, terus nanti ada koreksi, setelah breakout ada koreksi lagi cukup besar. Nah, ternyata koreksinya itu kalau saya lihat ya, koreksi-koreksi ini di sini ya, kemudian di sini dan di sini, itu koreksinya itu antara 50 sekitar 50 sampai sekitar 70% retracement. Teman-teman, bayangin ini koreksinya ini udah dalam loh, teman-teman. Nah, kalau teman-teman hafal polanya seperti itu, maka mungkin kalau satu Dogecoin yang teman-teman pantau itu koreksi baru 10% ya mungkin nggak usah beli dulu lah seperti itu, 10 sampai 30%. Tunggu dulu koreksi minimal sampai 50% baru teman-teman siap untuk positioning lagi seperti itu. Nah, kemudian tips dari saya adalah ini barang volatile, jadi usahakan teman-teman ini juga modenya 2 ya. Modenya 2 tuh artinya gini loh. Kalau teman-teman mau hold, teman-teman ya holdnya nggak usah. Kalau saya pribadi holdnya itu 50% ya. Saya hold barang ini dari total portofolio saya di Dogecoin dan 50% saya trading ya. Jadi yang ini selalu ada take profit. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk growth di porto kita. Supaya porto kita growth. Jadi selalu ada tambahan dari trading ini. Kalau yang hold, yang ini kita jaga-jaga kalau ini barang lari kenceng sekali. Jaga-jaga supaya kita tetap punya barang. Kalau yang hold ya, kalau yang trading supaya porto kita adalah tumbuh seperti itu. Oke teman-teman, sesuai di judul saya bahwa saya adalah update technical untuk
XRP and Dogecoin, maka selanjutnya akan saya lanjutkan untuk XRP teman-teman. XRP atau Ripple teman-teman, ini sebenarnya secara bentuk sama ya, ini adalah swing high. Bagi teman-teman yang belum memahami, saya gunakan hitungan Fibonacci seperti ini. Dasarnya adalah saya tentukan dulu swing high, syaratnya seperti ini. Ini adalah swing low, syaratnya kalau swing high adalah rendah, tinggi, rendah ya, tidak ada yang lebih tinggi dari sekitarnya ya, dari puncaknya ini, dari swing high-nya. Dan untuk swing low tidak ada yang lebih rendah dari swing low-nya itu sendiri. Setelah itu kita tarik garis ya, kita tarik garis seperti ini. Nah, baru kemudian kita tarik Fibonacci-nya. Ingat, nariknya adalah karena tren turun, maka kita cari retrace-nya. Kalau retrace-nya ke atas, berarti nolnya dari bawah. Jangan kebalik ya. Karena retracement dari tren turun ini, retracement-nya adalah naik. Dimulai dari retracement 0 sampai 23. Untuk XRP teman-teman, dari sekitar 28.600 turun kemarin sampai di 12.900. Terus kemudian dia sudah naik ke 23 retracement atau di 16.700. Ke 38, ke 19.000. Nah, area ini teman-teman, area 38 ini area confirm. Jadi kalau sudah satu saham yang koreksi dalam, terus sudah mantul, sudah kuat bertahan di area retracement 38, ini adalah area confirm. Banyak orang yang justru masuknya tuh di area sini. Karena ya sudah ada base di sini cukup kuat. Nah, maka tentu orang-orang yang sifatnya confirm dia baru mau kalau udah confirm yakin masuk seperti itu. Daripada yang di sini nih sifatnya masih spekulatif buy. Kalau spekulatif buy memang kalau harganya naik tembus dari area spekulatif, area 0 sampai 23 ini, tentu profitnya dia besar. Tapi beberapa orang nggak mau, sifatnya spekulatif nggak mau. Dia maunya confirm. Jadi dia baru masuk di 38. Nah, untuk pergerakan cryptocurrency yang bisa sangat kuat kalau lari seperti itu, maka kalau teman-teman melihat harganya sudah masuk area confirm, itu sebenarnya belum telat. Karena di sini masih ada high, masih cukup jauh ya, masih ada separuh tren, dari separuh persen lebih ya, masih ada sekitar 60% menuju high-nya. Belum lagi kalau sudah tembus high, orang-orang justru kadang akan buy on breakout di setelah di high-nya itu, seperti itu teman-teman. Untuk XRP atau Ripple saat ini sudah berhasil masuk area confirm. Sudah dari area confirm ini dia ada konsolidasi bagus, dan dari area confirm itu area 50 sampai 60 ini boleh dibilang tidak ada konsolidasi karena orang sudah menganggap itu area hajar kanan aja. Baru kemudian pada saat mendekati resistan, konsolidasi di resistan. Ini bagus. Ini adalah satu kondisi consolidation after flying. Jadi satu produk itu bagusnya ini pas konsolidasi ya, seperti ini. Ya, konsolidasi. Satu produk konsolidasi seperti ini, terus breakout. Nah, breakout bagusnya, kalau ketemu resistan, dia konsolidasi lagi. Nah, seperti itu. Kemudian breakout lagi, ketemu konsolidasi seperti itu. Nah, di dalam konsolidasi ini bentuknya macam-macam, teman-teman. Ada yang symmetric triangle, ya. Ada yang ascending triangle, seperti itu. Ada yang descending triangle, seperti itu. Descending triangle bukan gitu. Sebentar, saya bersihkan dulu. Descending triangle berarti seperti ini. Nah, teman-teman tinggal melihat aja polanya seperti apa pada saat konsolidasi. Kalau konsolidasi polanya flat, ya itu 50-50 naik turunnya. Kalau konsolidasi polanya simetrik, itu juga 50-50 naik turunnya. Kalau konsolidasinya bentuknya ascending triangle seperti ini kemungkinan naiknya lebih tinggi seperti itu. Ya, teman-teman, itu simpel aja. Salah satu pola-pola konsolidasi yang saya suka adalah simetrik, kemudian pinen ya, bullish pinen ya. Jadi setelah dia naik seperti itu dia bikin pinen seperti itu, seperti ini, tetapi ada terbatasnya, baru kemudian break lagi seperti itu, pinen lagi seperti itu. Nah, konsolidasi ini adalah satu fase pause, fase istirahat setelah dia terbang ya. Consolidation after flying itu adalah satu pola-pola yang teman-teman pasti perhatikan. Nah, kalau teman-teman yang separuh trading, separuh hot, ya mungkin di area-area konsolidasi itu teman-teman bisa lihat kalau bentuknya candlenya, mostly candlenya nggak kuat seperti itu, cenderungannya lebih banyak turun, ya mungkin teman-teman lebih baik take profit dulu seperti itu.
Jadi untuk XRP saat ini dia support ya, supportnya dia ya tepat atau dekat sekali ini dengan resistan dengan support di 22800. 22800 tuh support ya teman-teman sesuai Fibonacci. Dan kalau kita lihat nih seperti yang saya bilang tadi, di sini juga ada satu pola nih. Kalau teman-teman saya tarik ke sini ya, ini bentuknya kan ada pola seperti ini. Ya, pola-polanya kalau nggak pinen ya biasanya juga simetrik, triangle, mau simetrik, asimetrik ataupun descending ya. Ascending triangle, descending triangle atau symmetric triangle seperti itu polanya. Ini ada satu pola symmetric triangle ya 50-50 ya, antara yang naiknya 50-50, naiknya separuh, turunnya juga kemungkinan naiknya juga separuh, kemungkinan turunnya juga separuh. Untuk XRP teman-teman, untuk support kan tadi saya bilang di 22800 di sini. Untuk resistan yang teman-teman perhatikan di 25800. Selanjutnya adalah di high-nya di sekitar 28800. Oke teman-teman, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment memberikan update untuk update teknikal untuk Dogecoin. Saran saya sih barang-barang bagus seperti ini pergerakannya tidak perlu terlalu takut untuk hold ya teman-teman. Yang penting teman-teman money manajemennya harus ada cash yang ready ketika barang itu remek sampai 50 sampai 70%, teman-teman bisa positioning. Mau selanjutnya mau teman-teman sell setelah profit yang nggak ada masalah. Yang penting itu tadi teman-teman ada tambahan pemasukan ya, yang di sini tadi yang saya bilang, yang di pay atau trading ya. Yang ini hold supaya nggak ketinggalan barang kalau dia berlipat-lipat. Yang ini trading supaya portofolio Anda ada tambahan. Demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.